Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nabila Nur Afifah. Saya akan membawakan video pembelajaran tentang teori kepribadian neopsikoanalisis Alfred Adler. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi Alfred Adler. Beliau merupakan anak ketiga dari seorang pengusaha Yahudi. Beliau lahir di Wina pada tanggal 7 Februari 1870. Pada tahun 1907, beliau beralih menjadi seorang psikiater. Beliau bergabung dengan kelompok diskusi Freud. Beliau banyak menulis makalah tentang inferioritas organik, yang mungkin sedikit sejalan dengan pendapat Freud. Tetapi untuk pertama kalinya, makalah yang beliau buat tidak disetujui oleh Freud. Makalah tersebut berisikan tentang insting perusak, lalu tentang perasaan inferioritas anak yang memakai konsep seksual Freud secara metaforis. Walaupun Adler diangkat oleh Freud untuk menjadi presiden Viennese Analytic Society, beliau tetap mengkritik pandangan Freud. Perdebatan antar mereka pun diadakan. Lalu beliau mengusahakan dengan mengeluarkan diri bersama 9 orang lainnya dan membuat organisasi sendiri yang bernama The Society for Free Psychoanalysis di tahun 1911. Lalu di tahun berikutnya mereka mengubah nama menjadi The Society for Individual Psychology. Pada tahun 1926, beliau pergi ke Amerika Serikat untuk menerima jabatan sebagai profesor tamu di Long Island College of Medicine, dan beliau berkesempatan mengajar di sana. Pada tahun 1934, beliau dan keluarganya sepakat untuk meninggalkan Wina untuk selama-lamanya. Lalu pada tanggal 28 Mei 1937, di saat beliau sedang menyampaikan perkuliahan di Universitas Aberdeen, beliau meninggal akibat serangan jantung. Pembahasan yang kedua adalah konsep inti kepribadian. Konsep inti kepribadian memiliki beberapa konsep yang berhubungan dengan kepribadian, bahkan terkadang disamakan dengan kepribadian. Konsep yang berhubungan dengan kepribadian ialah: yang pertama ialah karakter. Karakter merupakan tingkah laku dengan memperlihatkan nilai baik atau buruknya secara eksplisit atau implisit. Yang kedua ada temperamen, ialah kepribadian yang berkaitan dengan determin biologis atau fisiologis. Yang ketiga ada sifat-sifat, merupakan respon yang sama kepada kelompok stimuli yang mirip berlangsung dengan waktu yang lama. Yang keempat ada ciri, mirip seperti sifat, tetapi ada pada kelompok stimulus yang lebih terbatas. Terakhir ialah habit, yaitu respon yang sama dengan lebih cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Yang ketiga ada hakikat manusia. Perilaku manusia ialah hasil dari interaksi tiga pondasi atau komponen kepribadian, meliputi biologis, the id, psikologis, ego, dan sosialis, the superego. Saya akan mencoba memberikan gambaran kasus perilaku seorang manusia dan bagaimana aliran itu dipandang. Misalkan, jika ada seorang yang membuang sampah di sungai, pasti akan menyebabkan limbah. Dengan melalui pendekatan psikoanalisis, berikut ini dilakukan karena dikendalikan oleh alam bawah sadarnya, yaitu id dan impuls biologis. Saat ego menguasai, sama dengan komitmen kesenangan, ingin cepat terpenuhi keinginannya, ialah penguatan ego dan tidak paham realitas. Bersamaan dengan alam bawah sadar dan perilaku gerakan menyamping, harus sama untuk munculkan tiga sifat manusia yang menonjol. Lalu poin keempat adalah faktor penentu kepribadian. Terdapat beberapa faktor penentu kepribadian, yaitu faktor biologis, faktor sosial, dan faktor kebudayaan. Yang pertama saya akan membahas faktor biologis. Faktor biologis ialah faktor yang berhubungan dengan jasmani, atau yang biasa disebut dengan fisiologis, seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan sebagainya. Kita ketahui bahwa keadaan jasmani setiap manusia sejak lahir itu berbeda-beda. Hal itu dapat diketahui bahwa pada setiap bayi yang baru lahir. Ini membuktikan bahwa sifat jasmani setiap manusia bisa didapati dari keturunan atau memang bawaan dari anak itu sendiri. Keadaan fisik itu memiliki peran penting pada setiap diri seseorang. Lalu yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial di sini ialah masyarakat.
yaitu orang-orang yang berada di sekitar individu yang bersangkutan. Salah satu bentuk faktor sosial ialah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan, dan faktor sosial lainnya yang berlaku pada masyarakat. Sejak lahir, anak mulai dikenalkan bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lingkungan pertamanya ialah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga ialah peran utama pada perkembangan anak, dan keluarga merupakan penentu kepribadian anak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pengalaman yang pertama. Pengaruh yang dapat diterima anak masih sangat terbatas. Intensitas pengaruh tersebut sangat tinggi karena berlangsung secara terus-menerus. Yang terakhir merupakan faktor kebudayaan. Berikut beberapa aspek kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian, diantaranya nilai-nilai, adat dan tradisi, pengetahuan dan keterampilan, yang terakhir ada bahasa. Lalu yang kelima ada dinamika kepribadian. Menurut Adler, dinamika kepribadian memiliki dua jenis pendorong yang ada di dalam diri, sehingga terbentuklah kepribadian diri seseorang. Jenis yang pertama ialah striving for superiority, dan jenis yang kedua adalah striving for success. Lalu poin ke-6 adalah perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian ini memiliki 3 faktor yang ikut pada maladjustment individu, yaitu cacat fisik, gaya hidup yang manja, dan gaya hidup yang diabaikan. Poin yang terakhir ialah implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Adler menegaskan bahwa inti dari perkembangan dan konflik kepribadian ialah ada pada proses sosial daripada proses psikologis. Manusia pada umumnya ialah makhluk sosial dan ciri khas dari manusia ialah interaksi sosialnya. Motivasi utama manusia adalah striving for superiority or perfection, dan dorongan ini dilihat dalam kehidupan setiap manusia dalam bentuk pola kehidupan yang diartikan ke dalam gaya hidup. Gaya hidup merupakan konsep global yang dipakai untuk mengetahui dan menjelaskan perilaku setiap manusia, dan setiap orang memiliki gaya yang unik. Manusia merupakan makhluk yang sebenarnya mampu membangun kerjasama dengan orang lain, mulai dari hubungan sosial hingga memecahkan masalah. Perilaku manusia merupakan rasional dan mudah dipahami dalam gaya hidupnya sendiri. Setiap manusia memiliki tujuan dan prestasi yang berbeda, bisa dalam sebuah prestasi akademik, olahraga, seni, yang secara keseluruhan memiliki kepuasan terhadap orang tersebut, dan kemaslahatan sosial. Perilaku yang tidak sesuai dalam norma disebabkan karena tidak kemampuannya dalam diri sendiri memahami sekitar. Kesimpulan dari video ini adalah kepribadian memiliki 5 konsep inti, yaitu karakter, temperamen, sifat, ciri, dan kebiasaan. Pada hakikatnya manusia memiliki beberapa komponen kepribadian, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Atau dalam kepribadian manusia memiliki 3 faktor, yaitu faktor biologis, faktor sosial, faktor kebudayaan. Baik, saya cukupkan sampai di sini video pembelajaran saya. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada kata-kata atau pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Nindya Nabila Nur Afifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.